Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihata ila arwahi walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimina khususan ila arwahi man bana Masjid Jami' As-Salam wa nakhussu khassatan ila ruhi amatikal marhumah Ibu Hajah Neneng Amih binti Punan wa ila ruhi amatikal marhumah Ibu Hajah Maryati binti Bapak Haji Legino wa usulihim wa furuihim alaniyati anna Allah ta'ala yataghashana wa yataghashahum birrahmah wal maghfirah wa yu'li darajatihim bil jannah wa alaniyati anna Allah yuslihu umurana min umuri diniyah wa dunyawiyah wa ukhrawiyah wa yaftahu alaina futuhal arifin wa yufakkihuna fid din wa yu'allimuna ta'wil wa yahfazuna bi adyanina wa abdanina wa anfusina wa ahlina wa auladina wa zurriyatina wa talamizina wa ahbabina min kulli afat wa ahad wa baliyat wa musibat bid din wa dunya wal akhirah wa ala niyati anna Allah ta'ala yashfi amrada Bapak Haji Dadang Sasmidi bin Bapak Oboy Sutisna wa amradal muslimina shifaan ajilan shifaan tamman shifaan la yughadiru saqaman wala alama wa ala kulli niyatin salihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'du, masyaallahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak-bapak hadirin jamaah Masjid Jami' As-Salam yang saya hormati, wabil khusus segenap pengurus yayasan dan DKM As-Salam, para asatidz dan asatidzah, para orang tua kita, para tokoh masyarakat semuanya tanpa terkecuali akhina fillah Bapak Haji Insinyur Khairul Anwar yang saya muliakan, teriring doa semoga kita bersama senantiasa dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur kembali dan terus kita haturkan kehadirat Allah, terutama tentu malam hari ini, berkat rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Alhamdulillah, sebagaimana biasa selesai sholat isya berjamaah kembali kita lanjutkan Bapak hadirin dengan kegiatan rutin kita. Mudah-mudahan semua ini akan jadi kebaikan yang Allah terima, Allah ridha. Majelis-majelis yang sengaja kita hadiri semoga menjadi sarana untuk Allah Ta'ala tambahkan kepada kita semua ilmu yang manfaat. Allah Ta'ala lindungi dan jauhkan kita semua dari ilmu yang tidak manfaat. Semoga dengan wasilah langkah-langkah kita dari rumah kita masing-masing menuju tempat ini, kebaikan kita Allah tambah, keburukan kita dihapus, aib kita Allah Ta'ala tutupi, hajat kita Allah cukupi, derajat kita semoga diangkat dan dimuliakan di sisinya. Fatihah yang tadi kita baca di awal semoga jadi wasilah dijabahnya doa-doa kita pada almarhum dan almarhumah, orang-orang tua, sanak famili, kerabat, alitolan, guru-guru, pendiri atau muassis yayasan daripada Masjid As-Salam ini yang telah pulang rahmatullah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala tuangi kubur-kubur mereka dengan rahmat dan ampunan dari sisinya sebanyak-banyaknya.
termasuk tadi ada nama yang saya sebutkan, Ibu Ami, Ibu Neneng Ami binti Pulan. Kebetulan posisinya istri saya punya kakak tertua namanya Pak Zayadi, almarhum 2 tahun yang lalu. Ini istrinya, kemarin meninggal hari Kamis. Ya. Umur Bapak hadirin, pagi-pagi kebetulan ini ya kakak ipar nih gaul gitu, bisa naik motor biar perempuan. Habis anterin anak pagi-pagi ke Lampu Merah Cibubur, anaknya kerja yang nomor 1. Kemudian malam Jumat itu, karena Kamis pagi, malam Jumat direncanakan haul suaminya yang kedua. Belanja di pasarnya, orang mau haul dah, beli ini beli itu. Hadirin, kurang belanja lagi warung dekat tetangga, dekat rumah. Jam 7 kurang seperempat lagi cuci beras. Hadirin, Allah ambil, meninggal dunia Ibu Neneng Ami binti Pulan. Kemudian hari Minggu kemarin pukul 2, tetangga di atas rumah, Ibu Hajah Maryati binti Bapak Haji Legino. Hari Sabtunya bareng-bareng kita kondangan ke Tanjung Barat. Tapi rupanya Minggu dini hari jam 2 dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya Allah luar biasa, Masya Allah. Mudah-mudahan almarhumah ini dituangi kubur-kubur mereka dengan rahmat dan ampunan Allah. Begitu juga Pak Haji Dadang Sasmidi yang saat ini masih dalam sakit, kondisi sakit. Mudah-mudahan berkah ya, tadi kita niat agar Allah Ta'ala sembuhkan beliau. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dan para yang pada saat ini sedang Allah uji dengan penyakit diberikan kesembuhan dengan sembuh yang sempurna. Allah Ta'ala lindungi kita, harta kita, anak kita, cucu, cicit, siapapun. Mudah-mudahan Allah lindungi dari apapun yang tidak menyenangkan, bala, musibah, petaka, bencana, dunia apalagi akhirat. Semoga ini pun jadi doa yang dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin, jadwal bacaan malam hari ini tafsir ya. Ayat ke berapa? 187. 187 belum selesai Pak ya. Baik. Panjang soalnya ya. Baik, saya baca dulu ayat 187-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu jalla jalaluh wa nafa'ana bi tilawatihi wa tafahhumihi wa tadabburihi. Amin. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تبشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. 187 ya. Kurang lebih begitu Bapak hadirin cara bacanya. Enak gak enak bukan soal ya, tapi yang paling penting makhraj dan tajwidnya gitu ya. Apalagi kalau ada bonus enak gitu. Subhanallah ya. Karena memang suara merdu itu seperti berulang-ulang saya bilang anugerah. Gak ada sekolahnya, gak ada belajarnya. Napas bisa diolah. Nagom lagam kita bilang ya, bayati, sika segala macam bisa dipelajarin. Apalagi mereka yang memang konsen ngambil katakanlah, karena di
Kalau di perguruan tinggi Islam itu Pak, ada fakultas Usuluddin, nanti ada tafsir hadis gitu. Ya enak dah. Belajar mereka semua termasuk ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Quran. Tapi kalau merdu suara, ya tetap aja itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya bersyukur tuh suara saya lumayan. Paling enggak ya istri lah ngomong kayak gitu. Baik. Kemarin kita sudah bicarakan bahwa di malam hari di bulan puasa diperkenankan orang berlaku rafas kepada istri-istrinya, bercumbu, bahkan sampai kepada melakukan hubungan intim. Meski awal-awal ini dilarang, namun bapak-bapak hadirin, paham semualah orang yang itu tuh kebutuhan, sehingga banyak diantara mereka yang mengkhianati diri-dirinya. Itu artinya mereka langgar larangan tersebut, di mana di malam hari mereka nggak kuat, mereka lakukan hubungan intim. Sayyidina Umar bin Khattab lah yang pertama kali cerita tentang itu, dan ternyata ketika beliau berterus terang dari apa yang beliau lakukan, ternyata sahabat-sahabat yang lain sama, kita juga begitu gitu Bapak Hadirin, mengiyakan juga akhirnya. Bahkan mereka mengakui kalau mereka pun melakukan itu. Nah kemudian sampai jelaslah ayat ini diturunkan, maka tidak berlaku lagi larangan, di mana larangan itu terjadi di awal-awal Islam. Nah sekarang kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu jalla jalaluh wa nafa'ana bitilawatihi wa tafahumihi wa tadabburihi, amin. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Maka sekarang para suami pergaulilah mereka, para istri maksudnya, termasuk silahkan menggauli intim. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan carilah olehmu akan apa yang Allah sudah tetapkan bagimu. Dipersilahkan Bapak hadirin, boleh bercumbu rayu sampai kepada melakukan hubungan intim di malam-malam Ramadan. Malam-malam Ramadan tentu malam yang punya nilai tidak sama dengan malam-malam selain Ramadan. Tetapi Allah yang tahu betul bagaimana hamba-hambanya, Allah yang paham betul kebutuhan hamba-hambanya, tetap saja kesucian malam-malam Ramadan tidak menjadikan orang yang melampiaskan atau memenuhi kebutuhan libidonya menjadi terlarang, tetap diizinkan. Bahkan dia bagian daripada ibadah. Luar biasa dalam Islam tuh enaknya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Wa kulu, dan makanlah olehmu, washrabu, dan minumlah, hatta sehingga yatabayyana lakum, nyata bagimu, al khaytul abyadu, benang yang putih, minal khaytil aswadi minal fajr, dari benang yang hitam dari waktu fajar. Benang putih dimaksud adalah fajar, benang hitam dimaksud adalah malam. Nah ini Bapak hadirin, perlunya tafsir di sini. Kalau enggak kan seperti apa yang dipahami secara tekstual, benang putih, benang hitam. Jadi begitu tidur ditaruh di bawah bantalnya benang warnanya dua. Ada yang hitam, ada yang putih. Begitu ya. Yang kelihatan benang putih dia tahan, enggak lagi makan minum. Selama belum kelihatan benang putih dia masih makan minum. Dan itu terjadi Pak, terjadinya di generasi terbaik, sahabat. Jadi dia tidur di bawah bantal itu dia taruh benang dua warna, hitam dan putih. Yang dia lihat bangun tidur itu warna putih, berarti udah nggak boleh makan minum. Kalau masih warna hitam masih boleh makan minum. Nah, kemudian hal itu sampai beritanya kepada Nabi. Nabi senyum-senyum, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud benang putih adalah fajar sodik, yang habis itu terang. Yang dimaksud benang hitam adalah malam. Selama belum terbit fajar itu yang berlaku kan? Masih diperbolehkan orang berpuasa itu untuk melakukan kegiatan makan dan minum sampai fajar sodik terbit, subuh maksudnya. Fajar sodik itu kan subuh. Allahu Akbar, selesai itu.
baru terlarang kegiatan makan dan minum. Nah, ini Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, ya. Ya, termasuk umpamanya gitu ya. Umpamanya habis makan minum tapi terus berjumbu suami istri, ya begitu azan ya harus selesai. Nggak ada kalimat. Kemudian kita terusin dulu deh, nggak ada kalimat kayak gitu ya. Selesai. Summa timmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah olehmu akan puasa itu sampai malam. Nah, kata-kata sampai malam ini Bapak-bapak hadirin, kalau kita merujuk kepada tafsir summa atimmus siyama ila awwalil lail wa huwa ghurubus syamsi. Sempurnakanlah puasa itu sampai permulaan malam. Yang dimaksud permulaan malam adalah terbenam matahari yang kita bilang maghrib. Nah, makanya begitu sudah maghrib, orang berbuka dari puasanya. Bahkan salah satu kesunahan berbuka adalah segera berbuka ketika sudah dipastikan matahari terbenam. Jangan sholat dulu, nggak perlu wudu dulu, sudah buka saja dulu. Apa kek untuk membatalkan puasanya? Ya, tentunya bukanya di sini mensegerakan, bukan berarti ya makan sepiring, pakai sop semangkok. Ya kalau kayak gitu ya maghribnya nggak kebagian jemaah. Yang dimaksud ya segera buka. Nah, salah satunya kesunahan itu segera berbuka apabila idza tahaqqaqa ghurubus syamsi, apabila sudah pasti terbenamnya matahari. Jangan terkecoh dengan gelapnya saja. Saya kira juga sama, jangan terkecoh dengan azan saja. Karena orang yang azan di masjid bisa error juga dia. Jamnya dia lihat di rumahnya mati, di masjid mati juga. Udah gitu matinya sama. Di perasaan dia, waduh jam sini azan saja. Padahal belum masuk waktu maghrib atau belum terbenam matahari. Oleh karenanya, apabila telah nyata-nyata terbenam matahari. Apalagi kesunahan berbuka puasa dengan kurma. Ada at-tamr itu kurma matang. Ada rutab, kurma mengkel. Fa'ilam yajid, kalau tidak didapati kurma, maka bisyai'in khuluwin, dengan sesuatu yang manis-manis. Kolak nih. Kolak ya Bapak ini. Kolak manis kan, kolak kan? Ya. Kolaknya nggak ada juga. Air teh manis. Air teh manisnya nggak ada juga. Ya udah kalau gitu air putih berarti deh. Air bening ya Bapak ini. Nah, itu diantaranya kesunahan di dalam berbuka. Nah, kalau sudah masuk fajar, nah kita Bapak-bapak hadirin, ini kan berarti kaitannya dengan sahur. Sahur itu orang mesti membiasakan sahur. Karena sahur itu termasuk kesunahan. Dan sahur itu berkah. Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan. Bersahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada berkah. Saya nggak berselera, bukan berarti sepiring habis, setengah piring habis, bukan. Yang penting sahur. Beberapa suap yang memang dia berselera. Ini biasanya anak-anak nih Pak, anak-anak kita, cucu gitu kan, yang memang lagi pada puasa, belajar puasa meskipun belum jatuh wajib karena belum balik. Kadang-kadang dibangunkan sahurnya suka susah. Kadang-kadang mamanya salah juga sih, nyendokin nasinya sepiring. Ya, padahal dilatih dia untuk sahur, diberi pengertian dia sahur itu kesunahan, di dalam sahur itu ada berkah, dan hasil kesunahan sahur hanya dengan seteguk 2 teguk air, sesuap 2 suap nasi, udah hasil kesunahan sahur. Ya, cuman kalau kita kan memang tangkinya kita isi buat persiapan siang ya. Ya siang, karena tujuan sahur itu tujuannya adalah untuk membantu orang berpuasa sepenuh hari di hari itu. Nah ini Bapak-bapak hadirin. Kemudian wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, dan janganlah kalian bermubasyarah terhadap para istri padahal kalian sedang beriktikaf di masjid. Gitu. Mubasyarah maksudnya bercumbu rayu, melakukan hubungan intim. Batal itu orang kalau iktikaf melakukan hubungan intim. Ya. Dan kalau kita lihat iktikaf tuh nggak ada perbedaan pendapat para ulama kalau di masjid jami. Bicara tempat, semuanya sepakat bahwa iktikaf itu di masjid jami, sepakat. Bagaimana masjid ghair jami? Sebagian besar ulama mengatakan boleh.
I'tikaf di masjid ghair jami. Masjid ghair jami maksudnya masjid yang hanya dipakai untuk kegiatan sholat berjamaah sehari-hari, tapi tidak digunakan untuk sholat Jumat. Namanya ghair jami. Kalau As-Salam jami, jelas banget dah i'tikaf di sini namanya, karena memang dia masjid jami. Tanzilul Huda di saya masjid jami. Yang bukan jami dipakai untuk kegiatan sholat jamaah hari-harinya 5 waktunya, tapi tidak dipakai untuk kegiatan sholat Jumat. Namanya masjid ghair jami. Kalau kita banyak kan namanya bukan masjid kalau yang kayak gitu. Apa namanya? Musola. Hadirin ya. Nah, kemudian bagaimana tata cara i'tikaf? Tata cara i'tikaf itu satu, dia mengambil posisi di dalam masjid. Setelah dia mengambil posisi di dalam masjid, lalu kemudian dia i'tikaf. Niat beriktikaf jadi rukun untuk sahnya i'tikaf tersebut. Atau dia sholat sunat tahiyat masjid dulu setelah dia mengambil posisi. Setelah dia selesai sholat sunat tahiyat masjid, baru kemudian dia niat i'tikaf. Gitu. Nah, niatnya nih, jadi pertama rukun i'tikaf itu pertama orang yang bersangkutan yang akan beriktikaf, kemudian yang kedua masjid, kemudian yang ketiga niat. Begitu. Kalau nggak niat berjam-jam di masjid tidak dapat pahala i'tikaf. Nah, misalnya kita nih bapak-bapak hadirin, sejak maghrib kita sudah di As-Salam, karena malam Selasa ada pengajian ba'dal Isya, kita sengaja nggak pulang, nungguin pengajian. Udah pulang ntar ada aja urusan, inilah itulah misalnya. Tapi kita tidak niat i'tikaf, tidak dapat pahala i'tikaf. Yang dapat pahala i'tikaf itu gimana? Yang i'tikaf itu yang seperti apa? Yang salah satu rukunnya niat. Itu ada pahamlah ya. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fihi. Aku niat i'tikaf di masjid ini selama berada di dalamnya. Nah, bapak-bapak hadirin, asal hukum i'tikaf ini sunnat. Jadi sunnat muakkadah pada 10 terakhir bulan Ramadan. Di malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Atau ketika malam Ramadannya 30, malam 30. Di 10 terakhir jadi sunnah muakkadah. Untuk yang biasa sunnah, ya. Begitu 10 malam terakhir bulan Ramadan sunnah muakkadah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf, dia membangunkan keluarganya untuk melaksanakan i'tikaf di 10 malam yang terakhir, dan ketika Nabi sudah meninggal dunia, kegiatan i'tikaf itu tidak ditinggal oleh istri-istri Nabi, tetap mereka melanjutkan i'tikaf tersebut. Dia akan berubah i'tikaf itu hukumnya menjadi wajib apabila dinazarkan. Ada orang nazar, ya Allah, wajib atas saya ini malam i'tikaf di masjid 2 jam. Maka waktunya dia tentukan selama 2 jam. Wajib i'tikafnya 2 jam. Tidak boleh kurang, karena dia jelaskan, dia ta'yin, dia tentukan 2 jam. Dia sebut, ya Allah, wajib atas saya i'tikaf malam ini selama 2 jam. Tidak ditakyin masjidnya. Oleh karena itu di masjid manapun dia laksanakan i'tikaf yang dia nazarkan tersebut, maka hasil nazarnya berarti dia sudah laksanakan. Mau di masjid manapun, karena tidak dia tentukan. Tetapi akan jadi beda ketika orang mengatakan, ya Allah, wajib atas saya i'tikaf di Masjid As-Salam malam ini selama 2 jam. Maka waktunya selama 2 jam wajib karena dia tentukan. Masjidnya mesti As-Salam karena dia tentukan. Dia i'tikaf di Masjid Taman Mini, Atin, enggak sah. Nazarnya enggak sah. Mengapa? Karena dia sudah ta'yinkan masjidnya gitu. Ya Allah, saya niat malam ini. Ya Allah, wajib atas saya, bukan niat. Ya Allah, wajib atas saya malam ini i'tikaf di Masjid As-Salam. Tidak disebut waktunya. Maka waktu paling sedikit pun dia i'tikaf di Masjid As-Salam terbayarkan nazarnya. Karena tidak ditentukan berapa lamanya. Ternyata duduk atau sholat sunat tahiyat masjid, duduk lalu niat i'tikaf. Subhanallah, 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 subhanallah. Dapat 11 kali, keluar. Selesai nazarnya. Kenapa? Karena tidak ditentukan waktunya seberapa lama. Begitu. Ya. Nah, Bapak-bapak hadirin, orang tidak boleh keluar dari i'tikaf kecuali karena kebutuhan yang kaitan kebutuhan kemanusiaan. Buang air besar, buang air kecil, ke toilet begitu. Itu diperbolehkan gitu. Ya. Itu tidak membatalkan waktunya.
Tilka hududullahi fala taqrabuha. Itulah ketentuan hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu mendekatinya, melanggarnya maksudnya. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Seperti itulah menjelaskan oleh Allah akan ayat-ayatnya kepada manusia, la'allahum yattaqun, agar mereka bertakwa. Nah, jadi takwa ada jalannya. Kalau kata orang Cibubur enggak ujuk-ujuk gitu. Ada jalannya. Mana jalannya? Sesuai dengan ta'rif atau definisi tentang takwa tersebut. Yang paling simpel dikemukakan para ulama namun mencakup menyeluruh, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Takwa itu adalah menjunjung perintah Allah, artinya melaksanakannya, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Itu yang paling simpel. Nanti Imam Ali lain lagi punya pendapat, takwa itu ada 4 unsur. Kalau unsurnya 4-4-nya ada, berarti terpenuhilah unsur-unsur ketakwaan tersebut. Apa pertama? Al-khauf minal jalil. Takwa itu unsur pertamanya takut kepada Allah. Al-jalil maksudnya Allah. Karena nama lain dari Allah itu adalah Al-Jalil. Al-Asma'ul Husna itu salah satunya kan Al-Jalil. Penyebutan Al-Asma'ul Husna itu yang benar itu. Kadang-kadang penyebutannya Asma'ul Husna. Ya, Asma'ul Husna. Padahal yang benar bukan asma, tapi pakai alif lam depannya. Al-Asma'ul Husna. Karena Al-Husna bukan mudhof ilaih bagi asma, tapi sifat. Makanya Al-Asma'ul Husna, nama-nama yang indah. Maksudnya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Hadin. Yang pertama, al-khauf minal jalil, unsur pertama. Orang takwa pasti ada unsur dalam diri orang tersebut takut kepada Allah. Yang kedua, wal amalu bima fit tanzil. Unsur takwa yang kedua, orang bertakwa pasti dalam dirinya ada unsur mengamalkan apa yang ada dalam at-tanzil. At-tanzil ismun min asma'il Qur'an. Nama dari nama-nama Al-Quran. Al-Quran itu Al-Quran, At-Tanzil, Al-Bayan, Al-Huda, Al-Furqan, banyaklah nama-namanya Al-Quran itu. Ya, mengamalkan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Unsur yang ketiga, wal isti'dadu liyaumir rahil, versinya Sayyidina Ali. Unsur ketakwaan yang ketiga, al isti'dad liyaumir rahil, melakukan persiapan untuk hari perjalanan. Perjalanan kemana? Perjalanan ilallah, menuju Allah. Nah, kita ini begitu, Bapak-bapak ini, sebagian besar ulama mengatakan sejak ditiup ruh manusia di alam rahim ibunya, maka itulah perjalanan awalnya menuju Allah. Katanya begitu. Ada lagi nanti yang berpendapat setelah proses persalinan, keluarnya dia dari alam rahim ke alam dunia, maka itulah awal perjalanan dia menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk perjalanan itu dipersiapkan. Nah, mudah-mudahan perjalanan hidup kita ini adalah perjalanan pembekalan untuk menuju Allah, Unsur ketiga, unsur keempat, waridha bil qalil. Orang yang bertakwa dalam dirinya pasti ada unsur ridha dengan apa yang Allah takdirkan baginya. Pengen banyak dapatnya sedikit, pengen manis dapatnya pahit, pengen sehat dapatnya sakit, pengen sukses dapatnya gagal, pengen kaya dapatnya miskin. Ya, itu ditentukan oleh Allah begitu. Bagaimana lagi? Udah ikhtiar sudah, memaksimalkan potensi yang Allah kasih sudah. Tapi ternyata segini Allah kasih, ya sudah. Orang bertakwa itu pasti ridha, nggak akan ngegerutu, nggak akan ngeresulah Bapak hadirin. Makanya orang bertakwa pasti hidupnya tenang. Hidupnya tenang pasti. Mengapa? Karena dia tahu betul apa yang dijatakan oleh Allah baginya segitu. Maka dia terima dengan senang hati. Karena nggak ada yang kebetulan di alam dunia ini. Jangankan berkaitan dengan nasib atau bagian yang akan diterima oleh seseorang dari hasil usahanya dia, jatuhnya daun yang kecil, semisal daun pohon jinjing Bapak hadirin. Lalu daun yang kecil jadi jatuh ditiup angin, kemana angin itu bertiup? Lalu seberapa jauh daun tersebut di bawah angin? Lalu jatuhnya di mana?
jam berapa, hari apa, di menit, di detik keberapa, semuanya sudah diatur oleh ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu unsurnya itu kalau kata Sayyidina Ali. Nanti ada lagi yang lain mengatakan takwa itu berarti adalah kehati-hatian. Orang yang bertakwa pasti hati-hati. Diilustrasikan, orang yang bertakwa itu ibarat orang yang berjalan di satu jalan, lalu banyak kerikil, beling-beling, pecahan-pecahan beling, duri-duri Bapak hadirin, maka dia akan sangat hati-hati melangkahkan kakinya agar jangan sampai tertusuk duri, kerikil ataupun pecahan-pecahan beling tadi. Maka orang bertakwa itu hati-hati. Ya, hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam berbuat, hati-hati dalam mengetik gitu ya. Ngetik Bapak hadirin. Ya, hati-hati dalam memberikan komen gitu. Orang bertakwa semua dia akan hati-hati. Bukan dalam hal-hal yang besar saja, dalam hal-hal yang kecil pun dia berhati-hati. Berhati-hati dalam berjanji. Wah, ini ngerti nih, nggak bakal ini bisa dipenuhin ini. Situasi seperti ini tidak akan mungkin janji ini bisa saya buktikan. Dia tidak janjikan. Orang bertakwa gitu. Nggak, udah janji aja dulu, ntar mah gimana kira. Bukan begitu. Ketika seperti itu, maka ini bukan orang yang bertakwa. Bukan orang yang bertakwa. Bertakwa itu pasti hati-hati. Jadi sikapnya itu, ucapan mencakup ucapan dan perbuatannya. Dalam persoalan besar, bahkan dalam persoalan yang sekecil apapun, dia sangat berhati-hati. Karena ucapan manusia, perbuatan manusia, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Nah, Bapak-bapak hadirin, kalau tadi saya katakan bahwa tidak ujug-ujug takwa itu ada sebab-sebabnya. Maka seorang ahli tafsir kenamaan di generasi tabi'in namanya Al-Imam Asy-Syaikh Khubbal rahimahullah ta'ala rahmatal abrar, beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah olehmu, anna sauma sababun li husulit taqwa, bahwasanya puasa itu merupakan sebab yang bisa menghantarkan orang kepada ketakwaan. Falau lam yufrad alaikum lafata hadzal maqsudus syar'i, seandainya Allah tidak wajibkan kepada kalian berpuasa, niscaya maksud yang begitu luhur, yakni takwa tadi, akan luput. Jadi orang mau bertakwa, maka jenjang-jenjang yang mesti dia lewati adalah puasa salah satunya. Begitu dia lewati jenjang puasa, berharap besarlah dia, satu saat dia akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Banyak banget pelajaran dalam puasa yang diperoleh seseorang. Kejujuran, kedisiplinan, komitmennya ada di dalam puasa. Istri nggak ada di rumah, anak-anak yang pada kerja, yang lagi pada kuliah nggak ada di rumah. Ada Bandung pindang kecap Bapak. Cabenya pada ngambang tuh. Cabenya bukan diiris, modelnya bulat-bulat. Ya. Itu dimasaknya kemarin tuh lagi makan buka. Kan kalau udah nginep pindang kecap Bandung, masya Allah. Meskipun selera orang beda-beda gitu ya Pak. Tapi diakuin banyak orang gitu, selera si orang beda-beda. Tapi diakuin banyak orang, bumbunya dinyerap tuh kecapnya ke dalam. Nikmat banget. Istri nggak ada, anak nggak ada. Tapi orang yang puasa nggak berani melakukan itu. Dan komitmennya kuat banget. Tinggal 5 menit lagi, nggak apa-apa. Ntar baru 2 suap juga maghrib. Tetap nggak berani. Komitmennya kuat banget. Nggak sebelum masuk waktu maghrib. Banyak sekali sifat-sifat orang yang bertakwa yang akan diperoleh oleh mereka, orang-orang yang melaksanakan ibadah puasanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau bukan karena Allah bisa jadilah. Gitu ya, istirahat siang ke masjid, ngeliwik dulu Bapak, nyari tukang ketoprak. Itu masuk lagi kantor pura-pura bludah aja gitu. Sampai rumah bludah dulu. Istrinya ngomong, sabar ya Pak, 10 menit lagi. Padahal mau dia udah kekenyangan Bapak. Nah, jadi ditutup oleh Allah dalam ayat 187 tadi. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Seperti itulah Allah Ta'ala menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi takwa ini mulia betul, dan Allah gak biarin. Dikasih cara, jalan agar kalian sampai kepada ketakwaan. Masya Allah.
Jadi bukan hanya bersifat adil Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, akan tetapi dia pun bersifat Ar-Rahman Ar-Rahim kepada hamba-hambanya. Adil saja, karena gini nanti orang yang bermaksiat kepada Allah lalu dia tobat sampai tidak tobat sampai matinya, Allah masukkan orang tersebut ke dalam neraka. Itu dengan keadilan Allah. Ketika orang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tinggalkan kemaksiatan, dia taat kepada Allah dengan sebenar-benar ketaatan, lalu Allah masukkan dia ke dalam surga, maka itu dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita bilang, lah amal saya kemana? Saya hidup umur kasih sampai 90 tahun gitu, misalnya. Ya Allah ya Karim, 90 tahun, yang 200 tahun siang hari dia puasa, malam hari dia tahajud, sambil puasa sambil perang belain agama Allah Subhanahu wa taala. 200 tahun itu berlangsung. Begitu dia bilang Allah perintahkan dia masuk surga dengan rahmatnya Allah, dia nolak. Ya Allah, amal ibadah saya mana hitungannya kalau begini caranya? 200 tahun. Malam saya tahajud, siang saya puasa, sambil perang belain agamamu. Masa ujung-ujungnya cuma masuk surga dengan rahmatmu? Oh, mau hitung-hitungan. Allah Ta'ala perintahkan malaikat yang mencatat setiap kebaikan, lembaran demi lembaran catatan kebaikan, suruh kumpulkan semuanya. Lalu ditaruhlah di satu daun timbangan. Lalu diambil nikmat sebelah matanya, ditaruhlah di daun timbangan yang lain. Apa yang terjadi, Bapak hadirin? Ternyata nikmat sebelah mata masih jauh lebih berat dibandingkan amal yang dibanggakan selama 200 tahun. Akhirnya masuk engkau sekarang ke dalam neraka dengan keadilanmu. Ya Allah, aku minta ampun, aku terima, aku masuk ke dalam surga dengan rahmatmu. Sebelah mata ada dua, sebelahnya lagi bagaimana? Belum lagi nanti ada hidung, belum lagi ada telinga, belum lagi ada jantung, belum lagi ada paru-paru, belum lagi ada liver, ada ginjal, mulut, lidah, dan lain sebagainya. Masya Allah, luas banget rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kemarin, jadi seminggu tuh Pak, Allah kasih nasihat 2 kali ke makam. Hari Kamis kakak ipar Pondok Ranggon, hari Minggu nih istrinya tetangga, istri kawanan, Pak Haji Azharuddin namanya suaminya. Pada saat sholat jenazah saya nggak begitu gitu. Tapi begitu sampai di kuburan, saya tertarik ini kepada orang tua gitu. Saya lihat sudah sepuh benar, tapi masih bisa jalan sendiri gitu. Padahal nih Pondok Ranggon Bapak hadirin, kondisinya sudah agak sulit untuk mesen-mesennya, agak di depan ujung sudah. Almarhumah tuh 2 orang sama di ujung. Saya tertarik, lalu saya deketin. Saya tanya, Abah, umurnya berapa? Apa dia jawab? 110 tahun. Abah namanya siapa? Abah namanya Tarbudi. Abah aslinya mana? Abah di Bandung. Oh, aslinya Bandung, tinggalnya di Bandung. Nah, saya bilang, ayo nak, tinggalnya di mana? Di Anak, di Keranggan lagi main. Yang saya salutnya luar biasa Bapak Din, 110 masih bisa jalan sendiri di jalanan yang bukan rata aspal begitu. Terus connect banget diajak ngomong, nggak pakai ada jeda gitu untuk jawabnya. Masya Allah, Bana, doain saya biar saya sehat, panjang umur dalam taat. Nasihatin saya, gimana caranya supaya saya bisa panjang umur? Nasihatnya Pak, jangan tinggalin sholat yang 5 waktu, kata dia gitu. Jangan tinggalin sholat yang 5 waktu. Sama jangan mau tahu urusan orang. Insya Allah panjang umur. Dan Abah itu nggak pernah sakit, paling sakit ringan-ringan aja. Ya cuma ini mah kalau udah gini ntar sekalinya sakit mati paling gitu Pak. Dia ngomong. Subhanallah, 110 tahun. Umurnya luar biasa, orangnya agak kecil gitu. Terus saya pegang-pegang kulit tangannya. Kenapa tangan apa mah bagus, kulit juga tuh bagus, nggak ada luka-luka ya. Iya, maksud saya emang bukan lukanya. Udah keriput banget tapi masih gagah gitu, masih sehat. Ya Allah, 110 tahun. Saya minta doa dari beliau tuh, namanya Pak Tarmudi. Pernah di Singapura 2 tahun, di Aceh 30 tahun, keliling kemana-mana. Masya Allah, bukan main, 110. Nah, masih bisa ngikut ngubur itu, Masya Allah. Yang saya agak ya terentak tapi juga ketawa gitu ya Pak.
Ya. Apa itu nggak pernah sakit? Paling sakitnya ringan-ringan aja. Tapi kalau udah gini sekalinya sakit paling mati ntar kayak gitu. Masyaallah. Ya Allah ya Karim, dapat nasihat saya. Jangan tinggalin sholat yang 5 waktu. Jangan mau tahu urusan orang katanya kita. 2 saya dipesan tuh. Masya Allah. Kemarin lagi hari Minggu. Nah, Bapak-bapak hadirin, jadi itulah jalan-jalan menuju ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa itu bukan tanpa hikmah. Allah tidak mungkin menyengsarakan hambanya, jangan makan dari jam sekian sampai jam sekian, jangan minum, jangan melakukan hubungan intim. Apa perlunya Allah untuk kayak begitu kan? Tapi ada yang Allah maksudkan yang jauh lebih mulia dari sekedar apa yang dianggap oleh banyak orang, yaitu kamu yang akan naik derajatnya, kamu sendiri yang akan naik tingkatannya nanti, dan kamu akan sampai kepada derajat orang-orang bertakwa. Kalau sudah bertakwa, surga disediakan buat siapa? Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Nah Bapak hadirin, gak apa-apa deh, separuh ayat aja dulu ya. Saya bilang separuh karena separuhnya udah kita bahas gitu kan. Jadi segini dulu ya, nanti insya Allah kita lanjut. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wala tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Jangan makan olehmu harta-harta di antara kamu dengan cara batil. Jangan nyogok kepada aparat penegak hukum. Nah, nyogok itu bahaya. Nyogok bahasa hadis disebut riswah. Yang nyogok dan disogok dua-duanya masuk ke dalam neraka. Termasuk begini Pak, dikasih nih, ada orang dikasih beras 5 kilo, terigu sekilo, spurmi 10 gitu, sama duit 100.000. Nanti coblos saya ya, gitu itu namanya nyogok gitu. Coblos saya, terus yang diminta nyoblos, dia coblos tuh sesuai dengan yang nyuruh gitu Pak, yang meminta, namanya nyogok gitu. Riswah juga, yang nyogok sama yang disogok sama-sama masuk neraka. Padahal ambil aja ntar urusan nyoblos sama urusan lain. Di bilik nggak ada yang mantau ya, kan gitu. Saya kira ini dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bapak hadirin, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebih mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Mari sama-sama kita sudahi dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.